Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Aziza dengan nomor NPM 2112011201. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengaruh regulasi pemerintah terhadap kinerja lembaga pembiayaan. Regulasi pemerintah dirancang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan mendorong persaingan yang sehat, memiliki dampak signifikan terhadap operasional dan strategi lembaga pembiayaan. Di satu sisi, regulasi yang ketat dapat membatasi fleksibilitas lembaga pembiayaan dalam mengambil keputusan bisnis dan inovasi produk. Di sisi lain, regulasi yang longgar mungkin tidak cukup untuk mencegah praktik yang tidak etis atau mengelola resiko sistemik. Regulasi pemerintah terhadap lembaga pembiayaan terus berkembang seiring dinamika ekonomi dan keuangan global. Selanjutnya, apa itu regulasi pemerintah? Regulasi pemerintah merupakan sekumpulan aturan atau kebijakan yang mengikat secara hukum untuk mengontrol tindakan atau perilaku orang terhadap suatu hal. Di Indonesia sendiri, regulasi diartikan sebagai sumber hukum formil yang berupa peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang dengan unsur memiliki keputusan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Regulasi juga bersifat mengikat dan berlaku di berbagai kegiatan individual atau kelompok, lembaga, institusi dalam suatu negara. Selanjutnya, ada beberapa contoh regulasi pemerintah yang memengaruhi kebijakan dan operasional lembaga pembiayaan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan dan tugas OJK yang berwenang untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan termasuk sektor pembiayaan. Kedua, ada Peraturan OJK Nomor 13/POJK/2018 tentang penerapan prinsip tata kelola perusahaan bagi lembaga jasa keuangan. Peraturan ini mengatur tentang prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang harus diterapkan oleh lembaga jasa keuangan termasuk lembaga pembiayaan. Yang ketiga, ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/27/PBI/2018 tentang rasio kecukupan modal bagi bank. Peraturan ini mengatur tentang rasio kecukupan modal atau capital adequacy atau rasio yang harus dipenuhi oleh bank. Yang keempat, ada Strategi Nasional Inklusi Keuangan 2020-2024. Saat ini, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selanjutnya, dampak dari regulasi pemerintah. Yang pertama, ada dampak positifnya yaitu meningkatkan stabilitas dan kepercayaan masyarakat, meningkatkan perlindungan konsumen, mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab, dan meningkatkan efisiensi pasar. Sedangkan ada dampak negatifnya yaitu meningkatkan biaya operasional, mengurangi inovasi dalam industri jasa keuangan, membatasi akses terhadap pendanaan, menciptakan ketidakpastian hukum bagi lembaga pembiayaan. Dari dampak tersebut, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa regulasi yang dirancang dengan baik dan diimplementasikan secara efektif dapat mendukung keberlanjutan lembaga pembiayaan dengan mendorong praktik yang bertanggung jawab, meningkatkan transparansi, dan memobilisasi investasi untuk proyek-proyek berkelanjutan. Namun, regulasi juga harus fleksibel dan adaptif untuk menjawab perubahan kondisi pasar dan tantangan baru yang muncul karena regulasi pemerintah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan lembaga pembiayaan. Selanjutnya, ada peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam mengawasi dan mengatur lembaga pembiayaan terkait dengan regulasi pemerintah, yaitu penetapan peraturan dan kebijakan. OJK berwenang untuk menetapkan peraturan dan kebijakan terkait dengan kegiatan jasa keuangan di sektor pembiayaan, termasuk regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Pengawasan OJK melakukan pemerintah rutin investigasi dan penerapan sanksi terhadap lembaga pembiayaan yang melanggar peraturan. Perlindungan konsumen OJK melindungi konsumen jasa keuangan termasuk konsumen layanan pembiayaan.
Selanjutnya ada edukasi dan literasi keuangan. OJK mendorong masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas dan kritis dalam menggunakan layanan pembiayaan. Yang terakhir, ada koordinasi dengan lembaga lain. OJK berkoordinasi dengan lembaga lain terkait seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan lembaga pinjaman simpanan atau LPS dalam rangka mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan secara menyeluruh. Nah, dari peranan otoritas jasa keuangan atau OJK tersebut, dalam menjalankan perannya, OJK berpedoman pada prinsip independensi. OJK bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas OJK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Profesionalisme OJK menjalankan tugas dan fungsinya dengan profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. OJK juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur lembaga pembiayaan terkait dengan regulasi pemerintah. OJK menjalankan perannya dengan berpedoman pada beberapa prinsip, yaitu independensi, akuntabilitas, profesionalisme, dan transparansi. Dari yang sudah saya sampaikan tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa regulasi pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja lembaga pembiayaan. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada jenis regulasi dan efektivitas implementasinya. Regulasi pemerintah dapat berdampak signifikan terhadap keberlanjutan lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan yang mampu beradaptasi dengan regulasi baru dan menerapkannya secara efektif dan bertahan dan berkembang. OJK bertanggung jawab untuk menyusun dan menerapkan regulasi yang seimbang dan efektif, melakukan pengawasan terhadap kegiatan lembaga pembiayaan, melindungi konsumen dan praktik pembiayaan yang tidak adil, serta mendorong inovasi dan pengembangan produk baru dalam industri pembiayaan. Mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.